Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi hari Rabu 18 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Mari satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali dalam kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Taburkanlah benih-benih firman-Mu di hati kami, dan dengan kuasa Roh Kudus kiranya benih itu boleh tumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Yesaya 49 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yesaya 49 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini berlindung dalam naungannya. Bagaimana kita memahami kalimat berlindung dalam naungannya? Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada yang berpikir bahwa berlindung dalam naungannya berarti kita berada di tempat yang sangat aman. Kita jauh dari mara bahaya, kita mengalami ketenangan yang sungguh-sungguh luar biasa karena berada dalam naungan tangan Tuhan. Ibarat berada di balik benteng yang kokoh, atau berada di dalam safe house atau rumah aman seperti di film-film Hollywood, di mana kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena berada di tempat yang sangat aman dan sangat nyaman. Ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Dalam bacaan kita, Tuhan mengajak kita ke medan peperangan. Disebutkan Tuhan membuat mulutku sebagai pedang yang tajam,
membuat aku menjadi anak panah runcing. Ternyata Tuhan melindungi kita bukan di tempat yang jauh dari bahaya. Tuhan melindungi kita untuk bersama-sama melewati tempat di mana terjadi peperangan. Atau dalam kehidupan kita sekarang, tempat di mana kita akan berjumpa dengan beragam persoalan. Saudara-saudara, itulah arti beriman. Bukan lari dari kenyataan, bukan berdiam di tempat yang aman, tetapi kita berjalan bersama Tuhan melewati badai hidup, melewati berbagai macam persoalan. Dan di sanalah Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menjadi seruan bagi Israel, bangsa Israel yang sudah mati imannya. Tuhan yang berulang kali mengingatkan, bahkan Nabi Yesaya berkata bahwa dirinya sudah kehabisan daya. Tetapi Tuhan ingin agar Yesaya tidak menyerah, agar kita juga tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan. Sebab iman kita harus terus tumbuh. Saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita sekarang. Pertama, ketika kita mau mengikut Tuhan, maka kita harus menerima segala konsekuensinya. Kita tidak bisa mau mengikut Tuhan, tetapi berjalan menurut keinginan kita. Kita tidak bisa mengikut Tuhan, tapi enggan untuk mengikuti perintahnya. Saudara, kita harus menerima konsekuensi apapun ketika kita benar-benar mau mengikut Tuhan. Yang kedua, mau dipakai Tuhan apapun bahayanya. Mau diperlengkapi Tuhan untuk menghadapi medan terberat dalam hidup. Banyak yang tidak kita ketahui di depan sana. Mungkin apa yang kita alami di hari esok lebih berat dari kemarin. Tapi percayalah, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Tuhan membentuk kita menjadi pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Karena Tuhan persiapkan saudara dan saya untuk satu momen terbesar dalam hidup. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memilih kita untuk sebuah karya yang besar. Maka kita harus persiapkan diri kita mulai sekarang. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Betapa berbahagianya karena kita dipakai untuk karya yang besar. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau berserah, mau dipakai Tuhan, mau diperlengkapi oleh Tuhan. Dan saat itulah kita merasakan bagaimana naungan tangan kasih Tuhan. Selamat terus bertumbuh dalam iman, menjawab setiap tantangan dengan keyakinan Tuhan menyertai, Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam Selamat Berefleksi berikutnya. Shalom.